Jadi memang masyarakat kita itu bukan persoalan tentang tidak bisa mandiri atau bertahan dalam situasi apapun. Tetapi yang dirasakan adalah bagaimana ketidakpercayaan terhadap suatu institusi, sebuah pemerintahan dalam pengertian bukan benci, tapi belum ekspektasi masyarakat itu tercapai terhadap keinginan berupa pemerintahan yang bersih atau good governance. Dan kekesalan itu juga ditambah dengan sikap para perwakilan di DPR yang senantiasa selalu mempertontonkan sesuatu perilaku yang sebenarnya itu melukai hati daripada masyarakat. Dan kemarin peristiwa-peristiwa kemarin juga dalam bentuk salah satunya kegelisahan masyarakat sehingga mencapai kekesalan. Dan harapan-harapan pergantian menteri reshuffle itu bisa membawa angin kebaikan buat masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Tapi memang ada perubahan, tetapi juga itu belum selesai. Jadi intinya adalah bagaimana membangun kepercayaan yang sifatnya mendasar. Kepercayaan publik terhadap partai politik, kepercayaan publik terhadap presiden, kepercayaan publik terhadap perwakilan rakyat, dan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. 3 faktor itulah yang menyebabkan sampai saat detik ini yang dirasakan publik atau masyarakat dalam keseharian itu belum bisa memulihkan antipati terhadap politik, kepercayaan terhadap politik. Padahal politik adalah satu-satunya jalan untuk pemerataan kesejahteraan, untuk keadilan sosial, dan untuk kebaikan bersama. Dalam satu rumah tentunya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, sudah tentu harusnya menjadi rumah bersama. Saat ini bagi yang memiliki pekerjaan, yang memiliki usaha, dalam zona nyaman pun itu sangat tenang ya hidupnya. Walaupun banyak masalah juga, tapi ada juga sebagian dan gak sedikit memang yang merasakan kesulitan, penderitaan, kesusahan, terutama dalam hal mencari lapangan pekerjaan, terus kemudian mencari sesuap nasi untuk esok pun merasa kesulitan. Dan dalam hal ini memang peran daripada negara yang diwakilkan oleh pemerintah ini tentunya harus bisa mengatasi permasalahan ekonomi, terutama dalam hal lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan seterusnya. Saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa memang untuk mengatasi ini, sekali lagi ya, peran presiden itu tidak selalu dalam kerangka berpikir politik praktis dalam hal hubungan kepartaian, hubungan sesama koalisi dan non-koalisi, atau tidak hanya hubungan antar lembaga negara. Tapi yang paling penting adalah seorang presiden itu benar-benar berhubungan langsung, terkoneksi baik pikiran dan perasaan terhadap masyarakatnya, pada warga negara Indonesia, terhadap rakyatnya. Jikalau memang kekuasaan presiden yang cukup besar ini harusnya bisa digunakan sebaik-baiknya dengan cara memperbaiki sistem politik di Indonesia, termasuk dalam hal sistem pemilu, sistem kepartaian, pemerintahan, dan seterusnya. Ini adalah momen berbahagia bagi seorang presiden bila bisa berbenah, bersih-bersih, dan juga membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dan memang sudah semestinya menjadi pelayan bagi warga negara seluruh Indonesia. Dan sekali lagi memang untuk itu, dalam hal memperbaiki ekonomi, seorang presiden tentunya harus pertama sekali lagi harus mempercayai fakta
dan keadaan di lapangan ketimbang laporan data-data atau angka-angka yang diberikan oleh bawahannya, baik menteri atau jajaran. Betul-betul harus ada tim khusus di bawah BPS untuk benar-benar memastikan angka kemiskinan di bawah garis kemiskinan. Terusannya adalah soal pengangguran, kesulitan pendapatan dan seterusnya, itu disurvei betul-betul sesuai real di lapangan dengan bantuan kementerian, lembaga dan daerah dengan badan-badan yang terkait. Setelah pasti mendapatkan data itu, segera koordinasikan antar lembaga, antar kementerian untuk bisa mencarikan solusi berupa lapangan pekerjaan di tiap wilayah tersebut atau daerah tersebut. Hal ini lebih efektif ketimbang Menteri Purbaya mengatur-ngatur keuangan negara yang sifatnya sudah template. Jadi Presiden harus mengambil langkah cepat untuk bisa mengurangi angka kemiskinan, kemudian juga menghilangkan program-program yang setidaknya tidak tepat sasaran atau tidak langsung memang bermanfaat benefitnya kepada masyarakat. Itu harus segera ditiadakan dulu tuh, ditunda kalau bisa. Karena program-program yang APBN itu harusnya menyasar langsung kepada kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kecil, dengan produktivitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan. Nah, terkait tentunya dengan hal-hal seperti pendidikan dan kesehatan, tentunya itu juga dialokasikan saja, sehingga kalau bisa pendidikan gratis, kesehatan gratis di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Dan itu sangat berasa, sangat menolong kepada masyarakat kita. Tidak perlu lagi BPJS iuran, tidak perlu lagi listrik bayar, tidak perlu lagi internet bayar, tidak perlu lagi bahan pokok atau misalkan sayur-sayuran, bahan sembako mahal gitu. Bisa dikurangin sekecil-kecilnya. Termasuk juga bensin, bahan bakar kendaraan dan sebagainya. Dan juga jangan juga pajak dijadikan sebagai alat pendapatan utama bangsa ini, karena memang kita kan kaya sumber daya alam. Kita sedang program hilirisasi industri kan, mempersiapkan komponen industrinya, struktur industrinya. Coba diarahkan ke sana supaya bisa mendapatkan pendapatan negara yang besar dari sektor itu. Saya kira kepercayaan publik akan meningkat bila hal-hal tersebut dilakukan, karena bagaimanapun juga politik adalah satu-satunya cara untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Partai politik segera berbenah diri, segera berbasis asas kedaulatan rakyat, karena bagaimanapun juga kita semua adalah mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, kuat, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, bermartabat, dan tentunya memiliki harkat dan martabat yang kokoh di mata negara lain. Tidak menjadi bangsa yang diinjak-injak, mudah dinegosiasikan secara ditindas, baik secara ekonomi maupun politik. Karena kita adalah warga yang berdaulat, rakyat adalah berdaulat, negara adalah berdaulat. Dan tentunya informasi kita juga adalah berdaulat. Sekiranya itu, kita harus bisa berbenah diri bersama-sama, memperbaiki apa-apa yang harus diperbaiki, karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kalau bukan Anda, saya, ataupun kalian, kita semua, siapa lagi yang bisa peduli terhadap nasib kita sendiri, bangsa kita sendiri, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.